Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Walaupun kita belajar dari rumah, walaupun kita berada di rumah, tetap kita harus semangat. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi hukum pidana, yaitu mengenai satu ajaran yang namanya ajaran kausalitas. Kausalitas atau disebut juga kausalitate atau kausalitas. Kausalitas ini di dalam literatur hukum pidana merupakan atau masuk di dalam unsur objektif. Kenapa masuk dalam unsur objektif? Karena kausalitas ini adalah merupakan satu perbuatan, sehingga merupakan sesuatu yang ada di luar diri pelaku. Apa pentingnya ajaran kausalitas ini? Saudara, kalau kita berbicara hukum pidana, maka tentunya diawali ketika kita mendengar satu peristiwa pidana, maka tentunya kita untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana itu harus diusut atau diurut dari sebab akibat. Contoh, ketika ada kasus pembunuhan, maka di dalam hukum pidana tidak cukup kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tetapi tentunya kita harus bertanya, kenapa dia meninggal? Atau apa penyebab dia meninggal? Ketika kita menentukan bahwa orang itu meninggal bukan dalam keadaan wajar, artinya ada satu peristiwa pidana, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab? Nah, oleh karena itu, ajaran kausalitas ini penting untuk hal tersebut. Secara rinci, ajaran kausalitas ini penting untuk dua hal. Pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat atau ada tidak adanya satu peristiwa pidana atau tindak pidana. Dan yang kedua, untuk menentukan siapa yang bisa bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawaban di dalam kasus tersebut. Di dalam teori hukum pidana ada 3 ajaran tentang kausalitas. Ajaran pertama adalah ajaran tentang atau teori tentang conditio sine qua non, atau biasa juga disebut teori ekivalensi, atau disebut juga teori syarat mutlak, atau disebut juga Bedingung's teori. Teori ini berasal dari Jerman yang diciptakan oleh von Bury. Menurut teori ini, semua sebab itu mempunyai nilai yang sama. Semua sebab itu adalah sama dengan syarat. Sehingga ketika kita berbicara teori conditio sine qua non ini, maka antara syarat yang satu dengan syarat yang lain itu mempunyai kedudukan yang sama. Teori ini tentunya mempunyai kebaikan dan juga mempunyai keburukan. Kebaikannya adalah teori ini mudah diterapkan, yaitu kita tinggal mengurut saja siapa yang ada di dalam kasus tersebut. Misalnya, contoh kasus pembunuhan tadi. Kenapa si A itu meninggal? Sebelum dia meninggal, ada apa dengan A? Apa yang dilakukan oleh A? Bagaimana A? Dengan siapa berhubungan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kasus ini kebaikannya adalah mudah sekali meruntut ke belakang. Tetapi kesulitannya atau keburukannya adalah teori ini terlalu membentang ke belakang, sehingga orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut akan kemungkinan bisa terjerat. Contoh, ini satu contoh klasik. Andai saya menyuruh seseorang, katakan Pak Bagus, saya minta tolong untuk memfotokopi bahan perkuliahan sebanyak 5 lembar. Kemudian saya memberi uang 100.000. Ketika Pak Bagus memfotokopi tersebut, si tukang fotokopi itu, pelayannya si Buyung, tidak punya kembalian.
Sehingga dia disuruh bosnya untuk menukarkan uang tersebut. Kemudian si Buyung menyeberang ke seberang kios menukarkan uang maksudnya. Tetapi kemudian dia tertabrak. Ketika tertabrak motor, dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia diberi obat yang kemudian ternyata obatnya salah sehingga si Buyung meninggal. Nah, meninggalnya si Buyung ini tentunya harus diusut kalau itu ada peristiwa pidana. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian si Buyung? Itu kasus pertama dengan teori conditio sine qua non. Teori ini, saudara, sebetulnya sudah tidak dianut lagi di dalam hukum pidana. Sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena teori ini menemukan kesulitan di dalam pembuktian. Karena teori ini terlalu membentang ke belakang, sehingga orang yang tidak ada hubungannya langsung dengan kasus tersebut, maka dia akan bisa terkena dampak atau bisa dimintai pertanggungjawaban atau dapat dituduh telah melakukan pembunuhan. Nah, ini kasusnya. Nanti kita akan bahas di dalam diskusi. Teori kedua adalah teori individualisasi. Dalam teori individualisasi ada pembatasan antara syarat dengan sebab. Jadi syaratnya mengindividualisasi. Teori ini melihat satu keadaan yang konkret yang mengambil contohnya dalam kasus atau dalam keadaan in concreto atau post factum. Jadi yang menentukannya adalah dilihat dari rangkaian kejadian perkara tersebut. Teorinya ada dua tokohnya, yaitu Bickmeyer dan Binding. Menurut Bickmeyer mengatakan bahwa sebab itu adalah syarat yang paling kuat. Artinya yang paling mendorong. Siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang paling bertanggung jawab, yang paling kuat di dalam kasus tersebut. Nah, yang kedua adalah dari Binding. Menurut Binding, yang menjadi sebab dari satu akibat adalah faktor yang menahan atau dari serangkaian faktor yang unggul. Nah, dua orang ini, dua pakar ini masing-masing mempunyai teorinya, pendapatnya sendiri-sendiri. Tetapi ini pun di dalam praktek agak kesulitan menentukannya. Kenapa? Karena teori ini dari pakar ini dua-duanya tidak menjelaskan apa yang paling kuatnya. Menurut Bickmeyer tadi mengatakan faktor yang paling kuat. Tapi apa ukurannya kuat? Menurut Binding adalah faktor yang paling positif. Apa ukurannya positif itu? Sehingga menurut teori individualisasi yang menjadi ukuran itu harusnya adalah sesudah kejadian. Contoh kasus, masih kasus pembunuhan. Ada seorang pembantu pada suasana sekarang musim hujan, disuruh oleh majikannya membeli gula ke warung pada saat hujan deras. Maksud si majikan itu adalah sebetulnya supaya si pembantu itu pulang. Karena dia rewel, tidak cocok lagi dengan majikannya. Tapi majikannya tidak berani mengusir. Nah, dia menyuruhlah pembantunya ke warung dengan harapan dan berdoa karena lagi musim hujan, pembantu itu mati tersambar petir. Kejam ini majikannya. Nah, kemudian ternyata doa itu terkabul. Si majikan itu doanya dikabul. Pembantu itu pulang dari warung membeli gula pada saat hujan deras, dia mati kesambar petir. Pertanyaannya, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas matinya pembantu tersebut? Apakah majikan? Apakah petir? Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga adalah teori generalisasi. Teori generalisasi ini dilihat dari in abstracto atau antefaktum atau sebelum kejadian. Apa yang menyebabkan matinya seseorang tersebut?
Nah, ini ukurannya dilihat dari sebelum kejadian. Sehingga menurut teori ini, semua sebab itu adalah sama atau adekuat. Yang menjadi ukurannya adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Apakah dia meninggal itu karena faktor kebiasaan atau kejadian yang biasa atau faktor lain? Contoh, ada seorang pencuri, malam-malam dia mau mencuri, kemudian tertangkap, nyaris tertangkap, dan dia kabur. Ketika dalam posisi kabur itu, si pencuri itu menemukan seonggok jerami. Sembunyilah si pencuri itu untuk menghindari kepungan massa masuk ke dalam jerami. Karena dia kecapean, si pencuri itu akhirnya tidur di dalam jerami. Nah, pagi harinya pemilik jerami itu memang sudah menjadwalkan jerami itu akan dibakar. Sehingga dibakarlah jerami tersebut. Sialnya, pencuri yang ada di dalam jerami tersebut ikut terbakar sehingga mati. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas matinya pencuri tersebut? Itulah teori-teori di dalam ajaran kausalitas. Kita akan bahas di dalam diskusi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.